Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Dwi Putri dari Prodi Statistika S1 dengan NIM 19337018. Di sini saya akan membahas tentang peluang dan tantangan wirausaha di era informasi teknologi dan mengambil peran dengan teknologi sebagai sarana kompetisi dan pengembangan usaha. Pada pertemuan ini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi, yang kedua e-commerce, sosial media, dan mobile apps, dan yang ketiga kompetisi dan pengembangan usaha era teknologi informasi. Peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Era digital telah dimulai, yang berarti era perdagangan bebas pun juga telah dimulai. Pastinya akan banyak peluang dan tentu saja banyak juga tantangan bisnis yang akan dihadapi oleh seorang wirausaha di era ini. Adapun peluang wirausaha dalam era teknologi informasi yaitu zero surveillance, di mana bisnis saat ini bisa dilakukan dan dikontrol dari jarak yang cukup jauh menggunakan website, email, dan fitur chatting. Dengan konsep zero surveillance ini menjadi peluang dalam mengembangkan bisnis di era digital. Pegawai pada perusahaan lebih leluasa dalam mengembangkan kreativitasnya, dan peran penting tidak hanya dipegang oleh seorang pemimpin, namun semua unit karyawan, sehingga kinerja perusahaan dapat lebih produktif. Peluang merupakan sebuah berita baik bagi seorang wirausaha, namun lain halnya jika yang datang merupakan tantangan bisnis. Adapun tantangan bisnis yang akan dihadapi oleh seorang wirausaha pada era digital adalah persaingan yang semakin tinggi. Teknologi canggih mampu mengintegrasi saluran bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Efeknya, sebuah bisnis bisa menjalin kerjasama dengan bisnis lain di belahan dunia mana saja, dan tentu saja sebuah bisnis juga mendapatkan kompetitor dari berbagai bisnis lain di belahan dunia mana saja pula. Jika tidak dibarengi dengan inovasi yang terus-menerus, maka bisnis akan tertinggal dari kompetitor. Selanjutnya, transformasi digital. Teknologi dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Namun, transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Apalagi adanya ketakutan untuk mengubah cara-cara lama akan menimbulkan kekhawatiran apabila transformasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau justru gagal. Selanjutnya, sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam bisnis, namun masih ada beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan, yaitu membuat sumber daya manusia yang dipekerjakan juga adaptif terhadap teknologi tersebut. Sebuah bisnis yang ingin berjalan secara profesional dan berkembang butuh untuk merekrut sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang mencukupi. Selain itu, pemilik bisnis juga sebaiknya memberikan pelatihan tambahan serta melakukan upgrade keilmuan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, kecepatan. Layaknya teknologi yang menuntut pemilik bisnis untuk adaptif, masyarakat saat ini pun menuntut produk dan layanan yang serba cepat dan praktis. Dan jika pemilik bisnis tidak dapat memenuhi keinginan ini, konsekuensi bisnis akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Pemilik bisnis dapat mengatasinya dengan berkolaborasi dengan teknologi yang ada saat ini. Bisnis yang dipadukan dengan teknologi dapat melaju lebih pesat karena mengikuti perkembangan pasar. E-commerce, media sosial, dan mobile apps. Yang pertama yaitu e-commerce. Dengan memanfaatkan teknologi internet,
Seorang wirausaha dapat melakukan berbagai kegiatan usaha bisnis secara elektronik, seperti misalnya transaksi bisnis, berbagai informasi dengan konsumen dan supplier untuk mempertahankan hubungan sebelum, selama, dan setelah proses pembelian nantinya. E-commerce adalah suatu kegiatan jual beli barang atau jasa, transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Website digunakan sebagai pengganti toko offline. Website e-commerce mencakup berbagai fungsi seperti etalase produk, pemesanan online, dan inventarisasi stok untuk menjalankan fungsi utama sebagai e-commerce. Software yang digunakan juga terpasang pada server e-commerce dan bekerja secara simultan dengan sistem pembayaran online untuk memproses transaksi. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Media sosial sendiri dapat memiliki fungsi yang positif ataupun negatif. Itu tergantung dari penggunaannya sendiri. Media sosial bisa digunakan sebagai alat promosi karena memiliki respon secara langsung dengan penggunaannya. Seorang wirausaha melihat bahwa penggunaan internet menjadi sasaran empuk untuk bisnisnya ke depan. Pada era sekarang ini, semakin lama semakin banyak yang menggunakan media sosial. Melihat jumlah penggunaan yang semakin banyak, media sosial bisa menjadi lahan untuk menaikkan profit serta memperlebar sayap bisnis. Adapun media sosial yang populer di Indonesia saat ini adalah yang pertama Facebook. Facebook merupakan media sosial populer yang memiliki jumlah penggunaan terbesar di dunia. Di Indonesia tercatat ada 130 juta penggunaan Facebook. Usia penggunaannya pun beragam, mulai dari usia remaja hingga dewasa. Facebook sendiri juga telah menyediakan beberapa fitur khusus untuk pebisnis yang mudah digunakan. Ada dua fitur utama, yaitu Facebook for Business dan Facebook Ads. Facebook for Business yang mana kita bisa menerapkan strategi Facebook marketing dengan mengelola akun bisnis, bisa membuat konten promosi, update produk terbaru, hingga testimoni pelanggan, dan Facebook Ads yang merupakan fitur yang akan mempromosikan halaman khusus yang kita posting ke target pasar. Kita hanya perlu mengatur kriteria penggunaan yang akan menerima iklan. Yang kedua yaitu Instagram. Instagram juga memiliki fitur yang sama dengan Facebook, yaitu Instagram for Business dan Instagram Ads. Kita bisa membuat video tutorial, testimoni, dan iklan pada IGTV. Kalau bisnisnya merupakan bisnis fashion, kita bisa membuat konten video mix and match produk. Jika berbisnis kuliner, bisa membuat video cara memasak atau review makanan. Jika kita menggunakan fitur ads dari Instagram, kita perhatikan ketika mencari sesuatu di pencarian Instagram, kita akan mendapatkan beberapa iklan dan sejenisnya dengan pencariannya. Disitulah menariknya sebuah Instagram ini. Iklan dapat menyasar pengguna yang memiliki peluang ketertarikan terhadap produk tersebut. Untuk menjangkau lebih banyak customer, kita juga bisa berkolaborasi dengan para influencer. Influencer dapat meningkatkan brand, jumlah followers, dan penjualan bisnis kita. Selanjutnya itu YouTube. Di Indonesia, dari 150 juta pengguna internet adalah 88% pengguna yang menggunakan YouTube.
Bagi seorang wirausaha, banyaknya jumlah penggunaan YouTube merupakan suatu peluang yang sangat besar untuk bisa melakukan strategi pemasaran. Tidak perlu melulu untuk membuat konten promosi produk. Seorang wirausaha juga bisa membuat konten video kreatif yang sesuai dengan target pasar. Yang ketiga yaitu mobile apps atau aplikasi mobile, yaitu aplikasi yang dibuat untuk smartphone dan dapat diinstal dan dioperasikan di smartphone atau tablet di berbagai platform, diantaranya adalah iOS, Android, Windows Phone, dan BlackBerry. Mobile apps juga salah satu media tempat bertemunya pelanggan dengan produk atau jasa dan ruang bagi teknologi informasi banyak diaplikasikan melalui mobile apps untuk penjualan produk secara online, di mana aplikasi tersebut dapat di-download di seluruh penjuru dunia melalui Google Play untuk Android, aplikasi Store untuk iOS, BlackBerry World untuk BlackBerry, dan Windows Store untuk Windows Phone. Pada era smartphone saat ini, setiap orang selalu membawa device-nya kemana saja dan cepatnya perkembangan teknologi telah melahirkan mobile addict atau pecandu smartphone yang tercatat sebanyak lebih dari 60 kali dalam sehari mereka membuka smartphone. Oleh karena itu, mobile apps atau aplikasi mobile ini penting bagi para wirausaha yang fitur-fiturnya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan penjualan secara otomatis dan konsumen dapat dengan mudah mengakses setiap produk yang dibutuhkan secara cepat, efisien, dan tentu saja aman. Terakhir yaitu membahas kompetisi dan pengembangan usaha di era teknologi informasi. Era digital telah terbuka pertanda pintu perdagangan antar negara di dunia menjadi tidak terbatas. Berkaitannya dengan itu, maka pengusaha atau wirausaha memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan usaha bisnis mereka. Oleh karena itu, ada strategi bisnis yang penting dan yang wajib seorang wirausaha buat agar dapat menghadapi persaingan bisnis yang ketat, yaitu yang pertama mengatasi tekanan bersaing dengan teknologi informasi. Di sini dengan cara meningkatkan operasional bisnis. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan operasional perusahaan dapat mengakibatkan dampak strategi yang banyak. Investasi di dalam teknologi informasi dapat membantu perusahaan menjadi lebih efisien. Peningkatan di dalam proses bisnis dapat membuat perusahaan memotong biaya dengan besar. Maka dari itu, diperlakukan adanya perubahan proses bisnis. Perubahan proses bisnis dan operasional yang efisien dapat membuat biaya menjadi rendah, sehingga konsep lower cost leadership strategi dapat terlaksana. Bagaimanapun juga, suatu perusahaan justru memutuskan untuk menggunakan operasional yang efisien untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan dengan pemilihan suatu produk strategi diferensiasi. Selanjutnya bisa juga dengan promosi inovasi bisnis, di mana investasi dalam teknologi sistem informasi dapat mengembangkan suatu produk yang unik dalam pelayanan atau suatu proses. Di sini dapat menciptakan suatu peluang bisnis baru dan suatu perusahaan mampu untuk berkembang masuk ke dalam pasar yang baru atau ke dalam segmen baru dari pasar yang ada. Yang kedua yaitu membangun kedekatan dengan pelanggan dengan cara meningkatkan barriers to entry, yaitu manfaat yang diperoleh dari strategi ini meningkatnya market share dengan melakukan investasi dalam teknologi informasi untuk meningkatkan operasi atau untuk menyebarkan inovasi.
Perusahaan juga membangun halangan untuk menunda perusahaan lainnya untuk memasuki pasar. Selanjutnya dengan membangun strategi dengan platform teknologi informasi. Di sini maksudnya adalah sebuah perusahaan membangun strategi perusahaan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi seperti leverage installment, sistem informasi, manusia, hardware, software dan jaringan dari penggunaan operasional sampai pada aplikasi strategis. Selanjutnya dengan membangun strategi berbasis informasi. Strategi ini digunakan untuk teknologi informasi mendukung perusahaan dalam keunggulan bersaing. Baiklah, sekian pembahasan tentang peluang dan tantangan wirausaha di era informasi teknologi dan mengambil peran dengan teknologi sebagai sarana kompetisi dan pengembangan usaha. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.